Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Boneka sudah diminati sejak berabad-abad lalu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kemungkinan besar boneka adalah jenis mainan paling tua yang ada di dunia. Yuk kita kenali sejarah mainan anak-anak ini. 1. Boneka tertua yang pernah ditemukan. Di zaman dahulu boneka biasanya terbuat dari kayu, bulu binatang atau kain yang mudah terurai di dalam tanah. Para arkeolog ini berhasil menemukan sebuah kayu pipih yang dipahat menyerupai badan wanita di makam Mesir kuno. Dilansir dari History of Dolls, penemu memperkirakan benda tersebut adalah boneka yang berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Selain di makam Mesir kuno, ditemukan juga boneka-boneka peninggalan peradaban kuno di beberapa negara, seperti di Yunani yang biasanya terbuat dari kayu dan tanah liat, sedangkan dari Romawi terbuat dari kain perca. Ada pula boneka yang terbuat dari tulang, batu, kulit, dan lilin. 2. Boneka sebagai media ritual religius. Tidak seperti sekarang yang hanya digunakan sebagai mainan anak-anak. Dulunya nih, boneka sering digunakan untuk tradisi religius atau lebih tepatnya sebagai media ritual di berbagai negara. Dilansir dari Settle Stories, beberapa boneka bahkan tidak boleh dimainkan karena dipercaya terlalu magis. Nah, di Jepang sendiri, sejak tahun 8000 sebelum Masehi, tepatnya di era zaman, masyarakat menggunakan boneka untuk berbagai macam keperluan. Mulai dari sebagai mainan anak-anak, properti festival, upacara keagamaan, dan sebagai jimat untuk melindungi pemiliknya. Salah satu boneka yang populer adalah kokeshi, boneka kayu yang berasal dari Tohoku, Jepang. Ia memiliki kepala yang besar dengan badan tanpa lengan. Kokeshi biasa digunakan sebagai jimat keberuntungan. 3. Boneka di abad ke-15. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pada tahun 1413, boneka mulai diproduksi dan dipasarkan dalam lingkup yang terbatas. Dohenmacher, perusahaan asal Jerman, adalah pihak yang menginisiasinya. Perusahaan tersebut memimpin pasar hingga abad ke-18. Di masa yang sama, Paris juga mulai membuat boneka yang fokus pada aspek fashion. Industri boneka pun semakin maju dan diminati. 4. Boneka dalam praktik magis. Pernah dengar voodoo? Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan boneka untuk praktik magis. Dilansir dari Life Science, praktik ini nih berasal dari Haiti kemudian menyebar ke wilayah Afrika, Brazil hingga Amerika Serikat. Voodoo sendiri, gengs, mulai muncul sekitar tahun 1685. Pada saat itu perbudakan sedang marak di Haiti. Dilansir dari Brown.edu, boneka voodoo biasanya merepresentasikan seseorang yang ingin disakiti. Orang yang memegangnya memiliki kontrol penuh untuk melakukan apa saja pada boneka tersebut. Widih, serem juga ya. 5. Boneka Matryoshka dari Rusia. Sekitar tahun 1890, boneka Matryoshka yang memiliki arti perempuan kecil mulai dibuat di Rusia dan menjadi salah satu jenis boneka yang paling populer di dunia. Matryoshka dikenal juga sebagai stacking doll atau boneka susun, karena dalam satu set terdapat boneka yang mirip satu sama lain dengan ukuran berbeda. Yang paling besar nih bisa menampung boneka-boneka lainnya. Wah, lucu juga ya. 6. Boneka modern. Seiring dengan industrialisasi yang terjadi di abad ke-19, semakin banyak perusahaan yang memproduksi boneka secara massal. Dilansir dari Local History, sejak tahun 1863, kain dan kayu mulai digantikan oleh plastik. Pada tahun 1945, hadirlah Barbie, boneka modern yang banyak diminati anak perempuan. Terdapat banyak model dan desain yang ditawarkan, namun nih, ciri khas dari Barbie adalah berambut pirang, berbadan kurus, dan berkulit putih. Boneka lain yang populer di abad ke-20 adalah teddy bear dan Cupid doll. Walaupun sudah ada sejak lama, boneka tidak pernah tergerus zaman. Hingga saat ini, jenis mainan ini tetap diminati banyak orang dari semua kalangan. Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya, gengs. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah. Bye, gengs!